Cerita heroik tentang perjalanan prajurit perang sudah banyak disuguhkan dalam sinema. Biasanya, cerita asmara dalam sebuah film perang hanya merupakan sebuah bumbu pemanis. Namun, tidak untuk film yang berjudul Alid. Film ini adalah film romantis dengan latar belakang Perang Dunia Kedua. Jika kalian sedang mencari film tentang kesetiaan, kepercayaan, atau pengorbanan, Alid adalah salah satu film yang tepat untuk kalian tonton. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi dan cemilannya, dan kita mulai storyline dari film ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada Perang Dunia Kedua, Jerman berhasil menduduki Prancis pada tahun 1940 sampai dengan 1942. Setelah pendudukan oleh Jerman, Prancis terbagi menjadi dua. Bagian utara dikuasai oleh pihak Jerman sendiri, dan bagian lainnya diberikan kepada pihak Prancis hanya untuk mengatur administrasinya, dan Republik Maroko termasuk di dalamnya wilayah administrasi dari Prancis. Adegan dimulai ketika seorang penerjun payung mendarat di tengah padang pasir. Penerjun payung ini lalu diberi perlengkapan dan persenjataan. Dia mendapatkan misi untuk menemui seorang wanita di sebuah restoran yang berada di Maroko. Pada misi ini, mereka berdua berpura-pura menjadi pasangan suami istri. Singkat cerita, pria ini adalah seorang intelijen dari Angkatan Udara dari pihak sekutu yang bernama Max Vatten. Sedangkan wanita cantik yang bernama Marianne Beausejour merupakan seorang pejuang pemberontak Prancis yang melawan Nazi. Mereka berdua ditugaskan untuk menghabisi seorang pejabat tinggi Nazi yang berada di Maroko. Dalam waktu 10 hari ke depan, mereka harus mempersiapkan rencana operasi. Operasi akan dilakukan pada sebuah pesta yang akan dihadiri oleh target. See you both tomorrow. Dan selama waktu itu pula, benih-benih cinta mereka pun mulai tumbuh. Maaf, adegan belaam-belaamnya saya sensor. Bagi yang penasaran silahkan beli versi DVD-nya saja ya. Hari H itu pun tiba. Mereka datang ke pesta tersebut, dan sesuai rencana, mereka berhasil mengeksekusi target. Tepat setelah mereka berhasil meloloskan diri dari TKP, Max melamar Marianne dengan mengajaknya tinggal di London. Setelah 3 minggu berlalu, mereka berdua akhirnya menikah di Hampstead, sebuah kota kecil yang berada di London. Perkawinan mereka menghasilkan seorang anak perempuan. Mereka bertiga hidup bahagia. Max memulai pekerjaan yang lebih nyaman di Badan Intelijen Inggris, sedangkan Marianne mulai mendapat banyak teman di lingkungan barunya. We won't be long. We're just gonna fix some mushrooms. Oh, take your time. It's always my pleasure. Namun, semua tidak berjalan lama ketika Max dipanggil menghadap SOE. SOE adalah singkatan dari Special Operations Executive, sebuah divisi pada bagian intelijen Inggris selama Perang Dunia Kedua. Dalam investigasinya, Max diberitahu bahwa ada kemungkinan besar istrinya adalah seorang mata-mata Jerman. Bagaimana mungkin Marianne adalah seorang mata-mata? Bukankah Marianne yang membantu Max saat menghabisi pejabat tinggi Jerman di Maroko? Berdasarkan laporan yang diterima oleh SOE, Marianne yang asli sebenarnya sudah tewas dan identitasnya digantikan oleh istrinya. Dan sebenarnya, Hitler pun juga sedang mengejar pejabatnya itu sendiri. No. Berita ini sangat membuat perasaan Max kalut. Dia masih tidak yakin bahwa istri yang dia cintainya adalah seorang mata-mata. Untuk memastikan hal tersebut, SOE memerintahkan Max untuk melaksanakan operasi Blue Dye, sebuah operasi di mana dia akan menulis info palsu di rumah, dan jika terjadi kebocoran informasi ke tangan Jerman, maka Max harus mengeksekusi Marianne. If we discover that you are an accomplice in any way, you will be hanged for high treason, Wing Commander Vatten. Do you understand? Sebenarnya, Max hanya ingin diperintahkan untuk memancing. Tapi, bagaimanapun juga,
Marianne adalah orang yang dia cintai. Max pun mulai melakukan investigasi sendiri. Dimulai dari orang yang pernah menemui Marianne secara langsung, yaitu rekannya sendiri, Guy Sangster. Namun sayangnya, Sangster yang mengalami kerusakan di matanya sudah tidak dapat mengenali foto Marianne. Berdasarkan informasi dari Sangster, dia mengetahui ada seseorang di Prancis yang bisa mengkonfirmasi identitas dari istrinya. Orang tersebut adalah Paul Delmer, kolega Marianne yang merupakan pejuang pemberontakan juga. Melalui anak buahnya yang kebetulan akan dikirim ke Prancis, Max menitipkan misi kepadanya untuk mencari Delmer dan mengkonfirmasi identitas istrinya. Frank, yang merupakan rekan sekaligus bos Max di badan intelijen, mulai menyadari gerak-gerik Max. Dia pun datang ke rumah Max ketika Marianne sedang mengadakan pesta kecil. Di tengah keramaian pesta, Frank menegur Max dan sekaligus menyampaikan berita bahwa anak buahnya tewas saat mendarat di Prancis. I do have some beautiful earrings I can offer you a very good price. Max. It's okay, Mr. Lombard. We really are broke. Kegagalan anak buahnya membuat Max terpaksa harus terbang sendiri ke Prancis. Dengan bantuan pejuang pemberontakan, dia berhasil menemukan Delmer yang ditangkap pada saat mabuk-mabukan. Delmer yang ditemukan dalam sel penjara menceritakan bahwa Marianne yang dia kenal adalah seorang wanita yang cantik, pintar, dan pandai memainkan piano. Sekembalinya Max ke Inggris, dia meminta Marianne memainkan piano, tapi Marianne menolak dan justru membuka kedok rahasianya. Dia mengakui bahwa dia adalah mata-mata Jerman. Marianne menceritakan bahwa sebenarnya ketika di Maroko dia benar-benar jatuh cinta kepada Max dan memutuskan untuk melarikan diri dari Jerman. Namun, agen Jerman berhasil menemukannya dan mengancam akan membunuh anak mereka. Max, yang sangat mencintai Marianne, memutuskan untuk kabur dari London. Sebelum kabur, Max membunuh agen Jerman tersebut, lalu pergi bersama Anna dan Marianne ke bandara. Sesampainya di bandara, Max segera menyiapkan pesawat untuk melarikan diri. Saat sedang mencoba menyalakan pesawat, Frank beserta pasukannya datang untuk menangkap Marianne. Marianne yang sudah putus asa dan tidak mau membebani Max, memutuskan untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Perbedaan biasanya menjadi penghalang dalam sebuah hubungan, namun itu belum cukup kuat untuk menghancurkan kekuatan cinta sejati. A war cannot kill love, but love can destroy a war. Adios amigos. See you later guys.